Halo saudaraku, berjumpa lagi kita di Good News hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati kabar baik Tuhan. Sebelum itu kita satui dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan daripada yang jahat. Saat ini kami akan menikmati kabar baik Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami secara pribadi, yang menolong kami selalu. Doa kami Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 12 berkata, "Sebab aku atau Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Mengapa Tuhan memilih untuk melupakan dosa-dosa kita? Seandainya Tuhan memilih untuk mengingat, tentu Dia bisa mengingat. Dia adalah Tuhan, Dia tahu segalanya. Namun Dia memilih lupa. Beberapa poin penting yang akan kita perhatikan dari pembacaan ini adalah, yang pertama, Tuhan lupa dengan dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus sudah melunasi semua hutang dosa kita. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah, kehendak Tuhan Yesus, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah korban yang sangat-sangat sempurna untuk dosa-dosa kita dan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus juga sering disebut sebagai anak domba Allah. Mengapa Ia disebut sebagai anak domba Allah? Di dalam konteks perjanjian lama, seekor domba atau seekor lembu ini menggambarkan sebagai persembahan kepada Tuhan mengenai penghapusan dosa, mengenai pelunasan, mengenai keselamatan. Namun ini saudara-saudara, ini tidak dapat melunasi dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia, dan ini mempunyai batas waktu atau limitatif, tidak dapat berlaku untuk selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah melunasi semua dosa kita secara lunas, tidak kredit saudara-saudara. Dia melunasinya secara lunas. Dia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Padahal Dia tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah menjadi dosa karena dosa saya dan dosa saudara. Namun di dalam Roma 5 ayat 18, sebelumnya kita telah mati oleh dosa. Kita telah mati secara rohani. Maksud saya, mati secara rohani oleh karena pelanggaran Adam. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita telah beroleh kebenaran. Roma 5 ayat 18 mengatakan, sebab sama seperti pelanggaran satu pelanggaran atau Adam, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran oleh Tuhan Yesus sendiri, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak sama seperti kita. Tuhan Yesus lahir dengan tidak dalam keadaan berdosa, sedangkan kita lahir dalam keadaan berdosa. Tuhan Yesus bahkan lahir dari seorang perawan yang Roh Kudus telah masuk ke dalam rahimnya, kemudian dia melahirkan seorang bayi dan ia menamainya Tuhan Yesus oleh karena Allah Bapa sendiri. Tuhan Yesus bahkan hidup tidak bercelah, tak bercacat. Dia tidak melakukan dosa. Dia sangat suci dan murni, sehingga oleh karena Tuhan Yesus, kebenarannya telah dianugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua adalah, mengapa Tuhan sudah lupa dengan dosa-dosa kita? Adalah karena kita sekarang mempunyai imam besar perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati.
yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara-saudara atau teman-teman, seorang nabi itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Namun imam sendiri adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk mewakili umat Tuhan kepada Tuhan sendiri. Kita sekarang mempunyai seorang imam yang saleh, yang tak bercacat, yang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, menjadi pengantara saya dan kamu yang menonton ini. Kita sekarang sudah mempunyai imam, yaitu pengantara. Mengapa kita harus mempunyai pengantara? Karena kita tidak dapat datang kepada Bapa dengan kesendirian kita, dengan pribadi kita, tapi kita harus datang dengan seorang pengantara yang tak bercacat, tak bercela, yaitu juru selamat kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena kita sekarang itu ada di dalam Tuhan Yesus, karena kita adalah umat yang diwakili oleh imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Kolose pasal 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Haleluya. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan bagi kita, apakah ketika Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita menjadi izin buat kita untuk dapat melakukan dosa? Tentu saja tidak. Kita telah dianugerahi status, telah dijadikan anak Allah tanpa syarat, karena itu anugerah. Dan sekarang ini menjadi kabar baik kita, membuat kita bersemangat menjalani hidup bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah. Kebenaran kita di hadapan Allah itu tidak tergantung dari seberapa baik dan buruknya kita dalam melakukan aktivitas, tapi kebenaran Allah itu tergantung kasih karunia kebenarannya, dan kita percaya akan kasihnya kepada kita. Ketika kita telah mengetahui bahwa kita telah dibenarkan dengan anugerah Tuhan, nah sekarang kita adalah membagikan kebenaran itu kepada sesama kita, menunjukkan kebenaran kita itu menjadi contoh dimanapun kita berada, menjadi teladan dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja kita, di bangku kuliah kita, baik terhadap orang tua kita di rumah, atau kepada teman-teman kita, sesama kita, orang yang kita kenal ataupun tidak kenal. Mari kita selalu saling memperhatikan, saling mendoakan, dan selalu saling menguatkan. Jadi kebenaran Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah disediakan oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi demikianlah renungan hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Terima kasih telah bersama-sama untuk kita dapat menikmati kabar baik hari ini. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.